Suatu nikmat yang begitu besar yang Allah berikan, Allah tumpahkan kepada kita umatnya Sayyidina Muhammad. Maka dari itu, siapa sebaik-baiknya umat Nabi yang selalu di dalam hidupnya memikirkan bagaimana bisa membalas jasa Nabi, walaupun jasa Nabi Muhammad tidak akan bisa terbalas. Jangankan jasa baginda Nabi Yuna Muhammad, jasa kedua orang tua kita tidak bisa kita balas. Makanya sahabat bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, bagaimana cara membalas jasa kedua orang tua? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Jikalau engkau menggendong dari kotamu, ibumu kau gendong pergi ke kota Makkah Al-Mukarramah dengan berjalan kaki sambil menggendong orang tuamu, lalu kau ajak tawaf, kau gendong untuk melaksanakan ibadah haji, lalu kau pulang gendong kembali ke kotamu, kau belum bisa membayar jasa kedua orang tuamu. Allahu Akbar. Makanya anak itu pantas wajib taat kepada orang tua, karena jiwa raga orang tua untuk anaknya, dan juga jiwa raga guru untuk siapa? Untuk anak didiknya. Maka patutlah kita selaku anak biologis dan juga selaku anak didik untuk bersyukur kepada orang tua kita dan juga bersyukur kepada guru kita. Makanya orang tua dan guru itu jasa tanpa apa? Tanpa tanda jasa, ya. Sebenarnya pahlawan di dalam hidup kita siapa? Orang tuamu, gurumu, itu pahlawan kita yang tanpa jasa, ya. Maka siapa yang pintar di dalam menghormati kedua-duanya, maka keberkahan akan Allah tumpah ruahkan, kenikmatan akan Allah tumpahkan, kesenangan akan Allah berikan, kegampangan dan kemudahan akan Allah anugerahkan. Karena kedua-dua itu keramat kita di dalam hidup kita. Orang tuamu yang berjuang bagaimana kamu hidup di alam dunia, berjuang 9 bulan, ya, untuk menyelamatkan Anda, bagaimana Anda lahir ke alam dunia sentosa dan selamat, memperjuangkan nyawa, jiwa dan raga. Ayahmu banting tulang setiap hari, menerpa angin, entah itu angin merah, entah itu angin kuning, ya, tanpa diperhitungkan, menghabiskan waktunya untuk menata hidupmu biar kamu tidak lapar, biar kamu bisa sekolah. Gurumu yang memberikan tatanan dan titinan bagaimana jalan menuju Allah dan Rasulnya, yang menata dan memahami tentang akhiratmu, yang mendidik jiwa dan ragamu bagaimana kenal kepada Allah dan kenal kepada Nabi dengan cara yang baik, dengan cara yang lurus, yang menjaga dirimu bagaimana tidak terhantak atau terpengaruh dengan aliran-aliran yang tidak baik, yang bisa menghancurkan iman dan Islam dan akidahmu. Itu sangat berbahaya. Paham tak? Maka keramat kita, orang tua kita, guru kita, tapi ini semuanya berkah siapa? Berkah junjungan besar kita Nabi Yuna Muhammad. Ini semuanya berkah Nabi. Ini semuanya perjuangan Nabi. Ini semuanya jasa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bisa mengenal Allah, ingat, itu berkah lemparan batu di kota Taif, yang dimana semua ahli kampung kota Taif, tidak perempuannya, tidak anak kecilnya, menjalar di jalanan yang ada, melempari baginda Nabi Yuna Muhammad dengan batu-batuan.
Berkah sabarnya Rasulullah dilempar di kota Taif, sampailah iman dan Islam kepada kita. Alhamdulillah. Berkah yang dimana baginda Nabi Muhammad pernah terbesit pipinya, luka pipi beliau sehingga mengeluarkan darah, gigi rahangnya patah beliau. Untuk apa? Untuk mempertahankan amanah yang Allah amanahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad. Beliau dicaci dimaki. Demi Allah, kalau bukan berkah sabarnya Nabi Muhammad, kita sulit untuk tawaf di Ka'bah sampai ke kota Mekah. Tapi lihat berkah sujudnya Nabi. Tak kala Nabi sujud, diletakkan kotoran unta di atas punggung Nabi oleh musuh Allah dan Rasul yang bernama Mughirah. Kotoran tersebut diletakkan tak kala Nabi Muhammad sajidan syakiran lillah, ketika beliau bersujud kepada Allah Dzul Jalali wal Ikram. Lalu apa yang terjadi? Datang seorang putri yang tercinta, cahaya hati baginda Nabi Mustafa, darah dagingnya bid'ahnya Rasulullah, yang bernama Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa arda anna biha. Datang Sayyidah Fatimah, tak kala itu masih kecil beliau, masih gadis beliau, melihat ayahnya tak kala sujud amamal Ka'bah, di depan Ka'bah diletakkan kotoran unta di punggung Sayyidina Muhammad. Ikhwan, dengarkan baik-baik. Punggung yang diletakkan kotoran unta bukan punggung presiden. Punggung yang diletakkan kotoran unta bukan punggung Pak Camat. Punggung yang diletakkan kotoran unta bukan punggung Pak Lurah, bukan punggung Pak Menteri, bukan punggung Pak RT, Pak RW, bukan. Tapi kau tahu, punggung yang diletaki kotoran unta, punggung yang sudah sampai ke langit ketujuh dan sampai ke hadratullah Dzul Jalali wal Ikram. Punggung manusia yang mulia, manusia yang wangi, manusia yang hebat, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alaika salam ya Rasulullah, alaika salam ya Habibullah, alaika salam ya Nabi Allah. Punggung Sayyidina Muhammad, bukan punggung orang yang terkenal, orang yang hebat di muka bumi ini, yang diletaki kotoran unta. Sallu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibersihkan oleh tangan wanita yang begitu mulia, wanita yang begitu terhormat, wanita yang rugi bagi setiap wanita muslimah kelak di akhirat yang tidak bisa memandang wajah Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dibersihkan oleh tangannya yang mulia kotoran unta yang sudah melekat menempel di punggung Sayyidina Muhammad, sambil mengucurkan air mata yang membasahi pipi wajah yang mulia wanita ahli syurga. Lalu sambil berkata, Fatimah Zahra, bagaimana dengan suatu kaum melakukan hal ini kepada Nabi mereka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alaiki salam ya Fatimah, alaiki salam ya Zahra, alaiki salam ya Batul, alaiki salam ya Sayyidatin Nisa'il Alamin, alaiki salam wahai wanita ahli syurga Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa arda anna biha. Berkah perjuangan Nabi Muhammad, kita bisa mendapatkan hal ini semua. Berkah Rasul, kita bisa mendapatkan hal ini. Dan berkah perjuangan baginda Nabi Muhammad yang begitu melelahkan, meletihkan, Allah anugerahkan kepada kita beberapa anugerah dan khususiyah yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu.
Sini. Sini. Duduk. Ya. Berkah baginda Nabi Muhammad, Allah anugerahkan kepada kita banyak khususiyah, banyak kemuliaan, banyak kelebihan Allah anugerahkan kepada kita selaku umatnya. Masya Allah. Di sini dikatakan di dalam kitab Khasaisul Ummah Muhammadiyah, ada beberapa khususiyah yang tidak Allah berikan kepada umat terdahulu, tapi Allah berikan kepada kita umat Sayyidina Muhammad. Ada beberapa di sini. Lihat yang pertama, qat'u mawdi'in najasah. Tuh lihat. Allah khususkan kepada umat Nabi, apabila baju kita, badan kita terkena najasah, itu cukup dibasuh. Kalau terkena najasah, cukup dibasuh dengan air mengalir, air yang suci, maka pakaian Anda kembali suci. Kembali suci. Tapi umat-umat terdahulu seperti umat Musa, kalau pakaiannya terkena najasah wajib dipotong. Badannya terkena najasah wajib dipotong. Tapi kita umat baginda Nabi Muhammad, cukup dialirkan air yang suci, air yang bersih, maka kembali jasadmu, pakaianmu menjadi suci. Nah, ini salah satu khususiyah, Masya Allah. Kalau umat-umat terdahulu wajib dipotong, entah itu pakaiannya, entah itu badannya. Tapi kita umat baginda Nabi Muhammad, cukup dialirkan air, maka pakaianmu dan bajumu dan jasadmu tidak perlu dipotong. Luar biasa. Dan juga khususnya bagi umat baginda Nabi Muhammad, di sini dikatakan banyak di sini khususianya. Dan juga al-mu'akhadah alal khata'i wan nisyan. Umat-umat terdahulu walaupun salah, walaupun lupa, tetap diberi hukuman oleh Allah. Tapi umat baginda Nabi Muhammad, kalau lupa, nisyan, itu diangkat, rufi'atil aglam, diangkat, tidak berdosa, dimaafkan oleh Allah Dzul Jalali wal Ikram. Kalau kita lupa ya, bukan dilupa-lupain ya. Dan juga bagi umat baginda Nabi Muhammad, umat terdahulu, tahrimu istighalihim yauma iddihim. Mereka umat-umat terdahulu kalau di hari rayanya wajib ngetem, nggak boleh maksudnya berpesta pora ya, berbahagia, tidak boleh. Tapi umat baginda Nabi Muhammad, kalau kita mendatangi hari raya apa? Kita bersenang-senang, bergembira. Nah, ini salah satu khususnya. Makanya Bani Israel dulu kan kalau udah datang hari Sabat tidak boleh mancing. Kebetulan ikannya datangnya hari Sabtu. Hari-hari lain apa? Hari-hari lain ikannya sedikit. Hari Sabtu tuh nggak boleh mancing, dilarang oleh Rabbul Alamin. Wah, subhanallah, di waktu yang dilarang ikannya luber. Cobaan dari Allah. Liman yuti wa liman ya'si. Siapa yang taat, siapa yang bermaksiat. Di hari yang dilarang oleh Allah ikannya luber. Di hari yang tidak dilarang ikannya sedikit. Inilah cara Allah mencoba hamba-hambanya. Yang berhasil faza, mereka akan beruntung. Yang tidak sabar halaka, mereka akan hancur. Tapi mereka tetap, karena ngelihat ikan banyak di hari Sabtu ya, mereka mancing. Apa yang terjadi? Kunu qiradatan khasiin kadzalika nabluhum bima kanu yabsukun. Allah ubah mereka menjadi qiradah. Tahu qiradah apa? Kirdun. Qiradah apa? Kirdun,
Tahu kirdun apaan? Nyet-nyet. Allah ubah mereka menjadi monyet. Allah kan katakan jangan ente mancing. Mancing silakan, tapi jangan di hari Sabtu. Ini penuh dengan ujian. Yang lulus naik kelas, yang nggak lulus ngetem. Bisa-bisa nggak naik ke kelas. Ila man rahima Rabbuna, kecuali mereka yang emang dirahmati oleh Allah. Rahmatullahi wasi'ah. Rahmat Allah itu begitu luas, lebih luas daripada dosa, jumlah dosa sejagat raya manusia yang ada di muka bumi. Rahmat Allah lebih luas dari itu. Allah, luar biasa. Amal ummatul Muhammadiyah. Nah, adapun kita umat Nabi, fa inna Allah Ta'ala rafa'anhum hadal isir fahum yata'amaluna hatta fi yaumi idihim yaumul jum'ah. Kan hari raya kita hari Jumat. Umat Nabi Muhammad boleh beraktivitas, boleh bekerja, bersukaria di hari lebarannya. Qabla sholati wa ba'daha. Sebelum sholat Jum'ahnya boleh kita beraktivitas, setelah sholat Jum'ah boleh kita beraktivitas. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au li dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, kalau udah ada panggilan sholat Jumat, pasau, buruan, rapi-rapi untuk melaksanakan apa? Sholat Jumat. Wadarul bai', kata Allah, tinggalkan jual belimu, aktivitasmu, urusan duniamu tinggalkan, menghadap kau ke masjid, lakukan kewajiban Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Lalu Allah katakan apa? Fa idza qudiyatis salatu, kalau udah usai Anda melaksanakan salat Jumat, fantashiru, silakan. Intashiru, apa itu bahasa Indonesia intashiru? Silakan bertebaran ya. Sok, silakan. Atur yang mau bisnis, yang mau dagang, ya. Fantashiru fil ardi. Silakan Anda beraktivitas di bumi ini, bumi yang begitu luas yang Allah ciptakan fasilitas untuk kita, wahai manusia. Wabtaghu min fadlillah, dan berharaplah kamu dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Ar-Razzaq siapa? Sang pemberi rezeki siapa? Allah. Al-Mu'ti, sang pemberi siapa? Allah. Al-Mani', sang sang pemberi larangan siapa? Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, di bawah jaminan Rabbul Alamin. Semua yang mengatur hidup kita Allah, yang menata hidup kita Allah. Lalu kalau emang kita tahu qada itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, ya udah kita tidur aja, malas ente. Jangan begitu cara memahami qada dan takdir Allah. Qada itu ada dua. Ada qada yang tidak bisa diubah, yang dinamakan apa? Mubram. Itu qada mubram. Itu tidak bisa diubah. Keadaan, kehidupan setiap hari, setiap menit itu tidak bisa diubah. Datangnya pagi, siang, dan malam itu tidak bisa diubah. Sudah menjadi qada Allah yang tidak bisa diubah. Turunnya hujan, datangnya siang, datangnya malam, itu sudah menjadi qadanya Naruto nolak angin karena di TV. Coba di alam nyata tolak angin, kalau nggak kehembus mental dia ke ujung berung. Naruto dijadiin pemimpin. Apalagi besok-besok Doraemon, kantong ajaib, luar biasa. Yang dijadiin apa? Idolanya Doraemon, kucing tukang bohong tuh. Terus sepengebok, busa bolong-bolong buat nyikat, dijadiin idola, bego. Paham dong? Nah itu qadaul mubram. Itu yang tidak bisa diubah. Tapi apakah ada qada dan takdir ilahiyah yang bisa diubah? Ada. Namanya qadaul mu'allaq. Nah ini yang masih bisa diubah. Paham? Contoh apa?
Kita lahir nggak tahu apa-apa, pengen jadi pintar, ya berusaha. Dengan usaha Anda, maka bisa mengubah keadaan Anda. Ini namanya qada'ul mu'allaq, yang masih bisa diubah dengan doa kita, dengan ikhtiar kita. Kita lahir nggak punya apa-apa, ATM aja kita nggak punya, KTP nggak punya. Kalau Anda ingin menjadi kaya, bisa apa tidak? Bisa diubah. Berusaha Anda, ikhtiar Anda. Dengan ikhtiarmu, dengan usahamu, insya Allah bisa mengubah nasibmu menjadi kaya. Oh, kita lahir bodoh, tidak tahu apa-apa. Kenapa kita suruh belajar? Kenapa kita suruh pesantren? Biar kita berjuang untuk mengubah keadaan kita yang tadinya tidak paham apa-apa menjadi pintar. Itu namanya qada' mu'allaq. Paham dong? Kalau qada' mu'allaq masih bisa diubah, masih bisa diubah. Makanya apa kata Nabi? La yaruddul qada' illa du'a. Tidak akan merubah suatu takdir kecuali doa, dengan doa. Yang artinya doa itu memohon, ikhtiar, berjuang. Bukan ya Allah kaya molor melulu, ya dapat tulang. Paham tak? Doa dan ikhtiar itu wajib bersinergi, berjalan bareng-bareng. Nah, qada'ul mu'allaq itulah yang bisa diubah. Tapi kalau qada'ul mubram, datangnya dingin, datangnya malam, kehidupan alam, berjalannya alam, itu nggak bisa ditolak. Itu qada dan takdir sesuai keinginan Allah, yang tidak bisa ditolak dengan apapun. Mau pakai alat canggih pun, kalau sudah ambruk wes sekian. Paham dong? Nah, ini salah satu khususiyah umat baginda Nabi Muhammad. Di hari raya kita setiap seminggu sekali, yaitu Yaumul Jum'ah, kita masih boleh beraktivitas. Kalau umat-umat dulu disuruh ngetem sama Allah, tidak boleh banyak beraktivitas, perbanyak duduk di rumah, kholwat. Tapi kita umat baginda Nabi Muhammad dikasih kebebasan di hari khususiyah kita. Alhamdulillah. Dan juga salah satu khususiyahnya, kalau umat terdahulu ta'un, kalau sudah datang ta'un, apa ta'un itu apa? Virus. Waduh, itu bisa mematikan semua jagat. Tapi kita umat baginda Nabi Muhammad, Allah hilangkan itu. Cobaannya tidak sebesar umat-umat terdahulu. Kalau sudah datang banjir, hancur semuanya. Umat Nuh, ya. Kalau sudah datang ta'un, Allah kirimkan kodok, sehingga mereka buka lemari kodok semua. Itu terjadi kepada umatnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Benar apa tidak? Ya, ta'un. Kalau umat-umat terdahulu, Allah kirim musibah, Allah kirim virus, selesai. Umat Lot sekali maksiat Allah gulingkan, bumi Allah angkat, Allah gulingkan, jebrek, dan manusianya dikubur sama bumi tersebut. Ke sana acara udah mulai, nggak bakal keburu Habib ke sana. Nggak ada ini, nggak ada khabar tepat. Ya, paham dah. Nah, itu tahun. Tapi umat baginda Nabi Muhammad, alhamdulillah. Nah, begitu banyak khususiyah yang Allah anugerahkan ya kepada siapa? Kepada kita. Begitu banyak khususiyah anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah wa kafa biha min ni'mah. Makanya kita umat baginda Nabi Muhammad wajib banyak patut bersyukur. Allahu akbar ya. Allahumma barik, insyaallah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan keberkahan kepada kita, dan Allah jadikan umat Nabi Muhammad yang setia, insyaallah. Dan kita mengharap kepada Allah, ya Rabb, akui kami kelak di padang mahsyar selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin.